Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wildaruzzaman. Aktivitas saya di Dinas PUTR PP Kabupaten Tasikmalaya, dan di channel YouTube ini saya ingin sharing tentang K3 konstruksi, dari bagaimana dari segi hukum, bagaimana dari segi perencanaan, bagaimana dari segi pelaksanaan, dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait hal tersebut. Sebelum kita bicara tentang K3, dalam diagram Venn, ini ada diagram Venn peraturan perundang-undangan. Nah, yang diagram paling luar itu ada KK. Apa itu KK? KK itu adalah keselamatan konstruksi. Nah, keselamatan konstruksi ini ada lingkaran yang di dalamnya, yaitu SMKK. Apa itu SMKK? SMKK yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dan dalam lingkaran itu ada lingkaran yang lebih kecil lagi, yaitu K4. Apa itu K4? K4 adalah keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Nah, itu diagram frame peraturan perundang-undangan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi itu tujuannya adalah untuk K4 tadi, gitu ya. Untuk keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Seperti itu. Bagaimana atau aturan apa yang mengatur tentang keselamatan konstruksi ini? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2001 pasal 84I gitu ya, ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Nah, pada ayat 4-nya dijelaskan bahwa SMKK merupakan pemenuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. PP ini diturunkan pada Peraturan Menteri PUPR yang terbaru, Peraturan PUPR nomor 10 tahun 2021, yaitu pemutakhiran dari Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Nah, pada Permen ini pada pasal ayat 3 menyebutkan bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin keselamatan konstruksi. Seperti itu. Teman-teman, ketika ada suatu kecelakaan atau eksiden dalam dunia pekerjaan konstruksi atau proyek, tentu itu banyak yang dirugikan, termasuk pekerja itu sendiri. Bisa kehilangan harta, bisa kehilangan nyawa, bahkan itu menjadi catatan yang buruk bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, apa sebenarnya masalah dalam keselamatan konstruksi dalam dunia proyek itu atau dalam dunia konstruksi itu sendiri? Yang pertama adalah kegiatan konstruksi tidak memperhatikan keselamatan konstruksi. Bahkan K3 ini dianggap sebagai hanya pelengkap penderita saja, gitu ya. Hanya sebagai pelengkap saja, bukan menjadi hal yang utama. Padahal ini sangat mendukung atau bahkan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia konstruksi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pengawasan keselamatan konstruksi saat kegiatan itu sangat kurang. Diakui atau tidak, saat ini pengawasan dalam hal keselamatan konstruksi itu sangat kurang. Pekerja dengan risiko tinggi tidak memakai APD. Pekerja dengan risiko tinggi tidak memakai alat pelengkap kerja, sehingga risikonya sangat fatal. Ketika ada yang meninggal, ketika ada eksiden, maka terjadilah seperti itu. Pemerintah yang disalahkan, dan pengguna jasa akan mendapatkan sanksi. Nah, masalahnya selanjutnya adalah tenaga ahli secara kualitas dan kuantitas masih kurang, karena seperti tadi saya katakan, K3 ini sebagai pelengkap penderita, dianggapnya seperti itu.
sehingga minat dari tenaga ahli di dunia konstruksi, khususnya K3 konstruksi ini sangat kurang. Di segi jumlah, kuantitas, ataupun kualitas masih kurang. Yang keempat, petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi yang bersertifikat pun masih kurang. Yang ada pun belum tentu betul, yang belum adanya juga banyak. Jadi ini PR untuk pemerintah, bagaimana mensertifikasi petugas keselamatan konstruksi, bukan hanya saja pemenuhan pada tender saja, tapi benar-benar dilaksanakan di lapangan. Dan yang selanjutnya yang kelima, masalah dari ini adalah regulasi masih kurang mendukung. Sedikit sekali referensi hukum yang saat ini mewajibkan atau menitik beratkan keselamatan konstruksi ini. Tapi sekarang dengan PP 14 dan Permen 10 tahun 2021 ini mewajibkan semua proses ini melibatkan tenaga ahli konstruksi, tenaga ahli keselamatan konstruksi. Mulai dari RKK-nya sampai pelaksanaannya dan sampai evaluasinya harus ada tenaga ahli keselamatan konstruksi.